Cairan warna kuning ini bukan extra jos untuk diminum oleh manusia. Tetapi ini cairan kuning ini adalah nutrisi untuk diminum oleh tanaman cabai biar tanaman cabainya menjadi sehat. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kawan-kawan kita berada di kebun tanaman cabai. Nah, tanaman cabai yang saya tanam ini mereknya adalah Ori 212. Nah, sebagaimana yang kawan-kawan perhatikan di samping saya ini, tanamannya cukup subur, bunganya cukup banyak juga, sampai ke sana sini sudah hampir merata berbunga dan sudah berbuah kawan-kawan. Buahnya sudah sebesar ini. Nah, sekarang ini sudah memasuki namanya musim kemarau atau musim panas. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam perawatan tanaman cabai khususnya di musim kemarau ini, walaupun di musim kemarau ini perawatannya tidak terlalu seperti di musim hujan, karena di musim hujan itu jamur sangat rentan sekali, tetapi di musim kemarau ini khususnya penyakit jamur tidak selalu berbahaya, dalam arti kata tidak seperti separah di musim hujan. Tetapi jangan lengah kawan-kawan, walaupun musim kemarau penyakit jamur itu bisa saja menyerang kalau kita tidak mengantisipasinya terlebih dahulu. Nah, hal-hal apa yang harus kita lakukan agar tanaman cabai kita bebas dari namanya jamur? Salah satu yang sering saya sampaikan adalah melakukan pengocoran dengan bahan-bahan yang tepat guna dan tepat sasaran. Nah, sebelum kita melakukan penanaman cabai, yang saya lakukan adalah pertama adalah sterilisasi lahan, karena sterilisasi lahan itu sangat bagus sekali, apalagi memasukkan unsur bakteri seperti trichoderma dan juga asam humat dan silika karbon itu, sehingga tanaman kita bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, bukan hanya itu sebenarnya kawan-kawan, khususnya pada hari ini kita juga akan melakukan pengocoran, di mana pengocoran ini berfungsi agar tanaman kita khususnya bunga dan buah ini tidak rontok. Karena kalau buah dan bunga ini rontok, pasti kita namanya mendapatkan namanya suatu kegagalan. Nah, kita sebagai petani khususnya pasti tidak menginginkan namanya gagal dalam budidaya tanaman cabai. Apalagi sudah kondisi tanaman seperti yang kawan-kawan lihat ini sudah cukup subur, buahnya cukup banyak. Kalau rontok kan kita menjadi gagal. Nah, rahasia apa sebenarnya yang harus kita berikan pada tanaman cabai, atau nutrisi apa yang harus kita berikan agar buah dan bunganya tidak rontok? Ini sangat penting sebenarnya kawan-kawan. Nah, nutrisi yang kita gunakan pada hari ini adalah kalsium. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, kalsium ini kandungannya 99%, juga ada kandungan magnesium 10%, ada juga kandungan boron 1%, serta bahan-bahan lainnya. Fungsi kalsium ini sangat bagus sekali kawan-kawan. Salah satunya adalah memperkeras buah, daun, dan mencegah buah tidak pecah. Juga mencegah infeksi jamur. Nah, seperti tadi saya katakan, walaupun sekarang musim panas, kita tetap harus hati-hati tentang masalah jamur. Kalau masalah jamur ini khususnya musim panas menyerang, bisa buah tanaman cabai bisa terkena namanya patek. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan ada mencegah penyakit busuk buah, antranoksa, dan gugur bunga. Nah, seperti itu. Bukan hanya kalsium yang akan kita gunakan, juga ada kandungan atau unsur hara lain yang harus kita mix menjadi satu dengan kalsium kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, ini rahasianya kawan-kawan. Saya selalu menggunakan namanya boron, baik itu secara dispray maupun secara dikocor. Nah, seperti ini tempatnya. Jadi para petani sudah tidak asing lagi kalau kita berbicara masalah boron. Ini kandungan boronnya kurang lebih 55%. Di sini ada magnesium 25%, ada unsur nitrogen hanya 10%,
dan unsur mikro lainnya. Nah, di sini manfaat daripada boron ini sangat penting. Jadi salah satunya adalah mengoptimalkan laju pertumbuhan tanaman, mencegah kerontokan bunga dan buah. Nah, seperti yang saya katakan, kalau kita memberikan boron itu fungsinya mencegah kerontokan bunga dan buah, itu sangat penting. Walaupun di unsur kalsium tadi juga ada fungsi untuk mencegah rontok bunga dan buah, karena tadi di kalsium itu unsur boronnya sangat kecil, yaitu hanya 1%. Makanya kita tambah dengan boron tunggal seperti ini yang kandungannya 55%, jadi lebih kuat jadinya kawan-kawan. Juga mencegah daripada daun keriting. Nah, makanya keriting daun pada tanaman cabai itu bukan hanya disebabkan oleh karena tungau atau trip kawan-kawan, karena kekurangan nutrisi salah satunya adalah boron seperti ini. Kalau semua unsur hara tercukupi untuk tanaman cabai, pasti tanaman cabainya akan tumbuh subur seperti yang kawan-kawan perhatikan ini. Nah, seperti itu biasanya yang akan terjadi dari pengalaman kita. Makanya walaupun kemarin 5 hari sebelumnya saya juga sudah melakukan penyepraian dengan unsur hara, kalium, fosfat dan boron, dan merek yang kita gunakan adalah Kalinet kawan-kawan. Nah, sesudah 5 harinya sekarang inilah waktunya kita melakukan pengocoran dari akarnya, karena kita harus memberikan secara seimbang, baik itu secara spray maupun secara kocor. Secara kocor maksud saya, itu akan lebih efektif untuk melindungi tanaman dari hama serangan penyakit kawan-kawan. Nah, di sini salah satu juga fungsinya sebagai imunisasi tanaman, memperpanjang umur tanaman. Nah, tentu para petani menginginkan hasil yang terus-menerus. Jadi kalau kita ingin menghasilkan terus-menerus, khususnya pada tanaman cabai, berilah unsur boron yang cukup, baru kita dapat tanaman itu bisa berumur panjang kawan-kawan. Nah, dosis yang akan kita pakai dari kedua bahan ini, kalsium dan boron, adalah 3 sendok untuk ukuran 20 liter air kawan-kawan. Kita pakai 3 sendok ini kawan-kawan. 2, 3. Ini ukurannya 20 liter ini. Ini juga tempatnya, tempat kocornya 20 liter. Nah, ini boron. Jadi sangat penting sekali unsur boron. Kita aduk dia jadi satu. Cairan warna kuning ini bukan extra jos untuk diminum oleh manusia, tetapi ini cairan kuning ini adalah nutrisi untuk diminum oleh tanaman cabai biar tanaman cabainya menjadi sehat. Nah, kegiatan kita melakukan pengocoran dengan kalsium dan boron sudah selesai kita lakukan. Nah, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menyimak daripada video ini. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya kerjakan ini bermanfaat bagi kawan-kawan kita semua, khususnya bagi para petani. Semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.